Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalistawi dari 11 Mia 1 SMA dan Bosco Padang. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sistem respirasi. Kenalin nih anggota-anggota yang terlibat dalam video pembuatan ini. Halo, nama saya Sefani Kristania Nekoko. Nama panggilan saya Sefani. Halo, nama saya Nabila Siti Anggraini, biasa dipanggil Nasean. Halo, nama saya Najwa Malia Zarfa, biasa dipanggil Najwa. Apa saja sih yang termasuk organ sistem respirasi? Kamu nanya apa saja organ sistem respirasi dan fungsinya. Aku kasih tahu ya. Sistem respirasi terdiri dari pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam alveolus, ketujuh paru-paru. Fungsi pertama pada hidung yang pertama menyaring partikel yang masuk yang dilakukan oleh rambut-rambut halus pada hidung. Yang kedua menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk. Yang ketiga sebagai indera penciuman. Selanjutnya ada faring. Fungsinya menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya ada laring. Laring memiliki fungsi pertama sebagai saluran udara. Udara yang masuk melalui hidung akan bergerak ke tenggorokan, kemudian ke laring, dilanjutkan dengan trakea hingga paru-paru. Yang kedua, melindungi kotak suara. Karena di laring terdapat pita suara yang memungkinkan kita untuk berbicara, bernyanyi, serta berteriak. Yang ketiga, mencegah tersedak. Karena di pangkal laring terdapat organ yang bernama epiglottis yang berfungsi sebagai menutup katup pintu laring sehingga dalam proses menelan makanan atau minuman tidak tersedak. Selanjutnya ada trakea. Trakea memiliki fungsi yang pertama membawa udara ke paru-paru. Trakea akan menghangatkan serta melembabkan udara sebelum ke paru-paru. Yang kedua menghalau benda asing seperti bakteri, jamur, virus sehingga udara yang masuk menjadi lebih bersih. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus memiliki fungsi pertama menjadi saluran dan menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Yang kedua melembabkan udara serta menyaring partikel-partikel asing yang masuk bersamaan dengan udara. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus memiliki fungsi pertama untuk mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Terakhir ada paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah setiap kali Anda menarik dan menghembuskan nafas. Itulah organ sistem respirasi dan fungsinya. Agar teman-teman semua dapat mengingatnya dengan cepat, dapat mendengarkan atau menyanyikan lagu berikut. Nah teman-teman, supaya lebih mengingat 8 sistem organ pernafasan, mari kita sama-sama nyanyi. Organ pernafasan ada 8, mari disebutkan, kita sama-sama nyanyikan. Hidung, rongga hidung, lalu faring, laring, saluran trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Organ pernafasan ada 8, mari disebutkan, kita sama-sama nyanyikan. Hidung, rongga hidung, lalu faring, laring, saluran trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Cah, kamu tahu nggak sistem pernafasan itu kan ada 2, ada pernafasan dada dan perut. Kalau pernafasan dada itu kan ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu apa sih? Inspirasi itu adalah proses pada saat kita menghirup udara. Nah, pada saat kita menghirup udara, otot-otot atau tulang rusuk itu akan berkontraksi atau menurun, sehingga menyebabkan tulang rusuk kita akan terangkat ke atas. Itu menyebabkan rongga dada dan paru-paru kita membesar. Nah, kalau ekspirasi ini aku tahu. Apa tuh? Proses pengeluaran udara yang dilakukan oleh otot tulang rusuk yang berelaksasi maupun mengendur. Otot tulang rusuk itu menurun dan menyebabkan rongga dada dan juga paru-paru mengecil. Nah, kalau sistem pernafasan bagian perut, gimana tuh Naj? Kan terbagi 2 juga. Ada yang inspirasi dan juga ada yang ekspirasi. Kalau inspirasi itu pengambilan udara yang dilakukan oleh otot diafragma yang mendatar. Nah, pada saat itu menyebabkan rongga dada dan juga paru-paru membesar. Nah, kalau misalnya ekspirasi gimana nih, Cah?
Berarti kalau ekspirasi, otot-otot diafragmanya akan kembali ke posisi semulanya atau dinamakan ketika dia berelaksasi. Nah, pada saat itu otot-otot diafragmanya yang melengkung akan kembali ke atas dan rongga dada serta paru-paru akan mengecil. Nah, teman-teman, tahukah kalian dalam keadaan normal kita bisa menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 mili. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika sedang berolahraga dan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu sekitar 1500 mili. Pada saat kita berolahraga, berarti kita sedang melakukan aktivitas yang cukup berat, sehingga sistem pernafasan kita pun bekerja lebih keras. Aktivitas tubuh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Selain aktivitas tubuh, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pernafasan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia utama adalah faktor fisik. Pernafasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisik. Contohnya, faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernafasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Kita akan memulai bahas tentang faktor fisik manusia. Yang pertama yaitu umur. Umumnya, frekuensi pernafasan pada anak-anak lebih tinggi dibanding orang dewasa. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Frekuensi pernafasan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Nah, faktor berikutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak pula energi yang diperlukan, sehingga kebutuhan akan oksigen pun meningkat. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernafasan. Seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal itu terjadi karena ketika berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi, sehingga tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Selanjutnya adalah faktor fisik yang terakhir yang dapat mempengaruhi pernafasan manusia adalah aktivitas tubuh. Seseorang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi seperti atlet, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi daripada karyawan yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaannya sambil duduk. Hal itu disebabkan energi yang diperlukan oleh seseorang atlet lebih banyak jika dibandingkan oleh seseorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas faktor fisik, sekarang ada faktor berikutnya yang mempengaruhi pernafasan manusia, yaitu faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernafasan. Sebagai contoh, seseorang yang sedang marah, frekuensi pernafasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Selanjutnya kita akan membahas proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Bagaimana sih prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, laring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru. Melewati bronkus, udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus. Melewati cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan ke alveolus untuk terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus.
Ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada saat pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju kapiler dan akan diserap sel darah merah. Langkah sel darah merah yang mulanya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya kandungan gas oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melalui pembuluh-pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di ruangan alveolus. Kemudian, gas karbon dioksida akan dikeluarkan tubuh melalui bronkiolus. Jadi, dalam bronkiolus kemudian akan diteruskan ke dalam bronkus dan selanjutnya menuju trakea, laring, faring, dan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang hidung. Itulah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Tahukah kamu sesungguhnya volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda saat masuk dan keluar udara dari paru-paru? Mari kita bahas. Yang pertama, kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara pernafasan. Kapasitas paru-paru pada kapasitas paru-parunya antara 5 sampai 6 liter. Lalu volume paru-paru. Volume udara pernafasan pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-parunya, kekuatan bernafas, dan cara bernafas. Lalu ada grafik atau spirogram volume dan kapasitas paru-paru. Nah, yang pertama ada volume tidal. Volume tidal ini terletak pada antara 2.500 sampai 3.000 ml. Volume tidal ini adalah volume yang kita hirup seperti biasa. Lalu ada volume komplementer. Volume komplementer ini adalah volume cadangan inspirasi. Lalu ada volume suplementer, volume cadangan inspirasi, dan volume residual, itu volume sisanya. Dan secara lengkapnya akan disampaikan oleh Caca, Stefani, dan Nabila. Volume tidal adalah volume paru-paru untuk keluar masuk udara saat bernafas secara normal. Volume tidal pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 500 ml, sedangkan wanitanya sekitar 380 ml. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Volume cadangan inspirasi pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 3.100 ml, sedangkan wanita sekitar 1.900 ml. Selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi. Volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Volume cadangan ekspirasi atau FCE pada orang dewasa sehat laki-laki sekitar 1.200 ml, sedangkan wanita sekitar 800 ml. Volume residu. Volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Volume residu penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah pada saat jeda pernafasan. Volume residu pada laki-laki dewasa sekitar 1.200 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1.000 ml. Baik, selanjutnya yaitu kapasitas total. Jumlah total udara yang dapat ditampung di dalam paru-paru atau sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu atau KTP sama dengan KV ditambah VR. Kapasitas total paru-paru pada laki-laki dewasa sekitar 6.000 ml, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 4.200 ml. Itulah penjelasan dari kami mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Semoga teman-teman semua dapat mengerti tentang volume udara yang kita hirup dan kita hembuskan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gangguan sistem pernafasan. Yuk kita bahas lengkapnya. Yang pertama ada tuberkulosis. Penyebabnya adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan
Tuberkulosis terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lendir. Penting untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakterinya kepada orang lain. Hanya orang dengan penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebarkan bakteri tersebut kepada orang lain. Akibatnya, bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas. Serta penderita TBC juga biasanya mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Lalu gangguan pernafasan yang selanjutnya yaitu difteri. Penyebab dari difteri ini sendiri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Bakteri ini dapat menyebar dari orang ke orang. Seseorang bisa tertular difteri bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Akibat dari difteri ini yaitu sakit tenggorokan, sulit bernafas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya yaitu pneumonia. Dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Beberapa virus yang umum menyebabkan pneumonia ini adalah virus influenza, respiratory syncytial virus atau RSV, dan SARS-CoV-2. Sementara jenis bakteri yang umum menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumonia. Bakteri ini menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Akibat dari pneumonia ini sendiri yaitu batuk berdahak, demam, menggigil, sesak nafas, nyeri dada ketika bernafas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan menghilang, serta tubuh yang mudah lelah. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Dengan kata lain, perokok aktif merupakan kelompok yang paling rentan terkena kanker paru-paru ini. Namun, orang yang tidak pernah merokok pun bisa beresiko menderita kanker ini. Rokok dan asap paru-paru mengandung lebih dari 60 zat beracun yang dapat memicu perkembangan kanker karsinogenik. Contoh zat beracun ini seperti tar dan nikotin. Akibat dari kanker paru-paru ini adalah gejala awalnya batuk terus-menerus yang dapat disertai dahak atau darah, lalu suara serak, tubuh lemas, nyeri dada, dan suara khas pada seseorang menarik dan menghembuskan nafas. Lalu seiring berjalannya waktu, kanker dapat menyebabkan kejaringan atau otak tubuh sekitarnya, seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, ataupun hati. Kanker yang telah menyebabkan dapat memunculkan gejala tambahan seperti berat badan turun drastis, sesak nafas, sakit kepala, nyeri tulang dan sendi, mata dan kulit menguning, dan pembekakan kelenjar getah bening di leher. Selanjutnya ada penyakit asma. Penyakit asma ini belum diketahui pasti penyebabnya, namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan faktor genetik maupun lingkungan. Adapun pemicu asma itu berbeda-beda tiap penderita, antara lain infeksi saluran pernafasan seperti flu, alergen, zat pemicu alergi seperti bulu hewan, tungau, debu, dan serbuk bunga, paparan asap kimia, asap rokok, dan polusi udara juga. Kondisi cuaca juga seperti badai, udara dingin atau panas, cuaca lembab atau berangin, serta perubahan suhu yang drastis. Kondisi ruangan yang lembab, berjamur, ataupun berdebu. Akibat dari asma ini sangat banyak seperti penyempitan saluran pernafasan atau asma menyebabkan sulit bernafas, batuk, dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan, mengi, atau bengek. Selanjutnya ada emfisema. Apa sih penyebab dan akibatnya? Emfisema disebabkan oleh merokok baik tembakau atau marijuana. Akibatnya hilangnya elastisitas paru-paru, sesak napas, terutama saat beraktivitas, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, mengi, sesak, atau nyeri di dada. Selanjutnya ada COVID-19 tipe baru atau Omicron XBB. Penyebabnya disebabkan oleh mutasi COVID varian Omicron. Akibatnya demam, batuk, sesak napas,
sakit tenggorokan, pilek, mual, muntah, dan diare. Itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan menjaga organ sistem pernafasannya agar tidak terjadi gangguan seperti yang dijelaskan. Terima kasih. Badan kekar umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukan alat petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast kami. Yeay! Nah teman-teman, perkenalkan nama gua Najwa dan rekan gua Nabila. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Ngapain ya? Nah, sebelum itu gimana kalau kita panggil dulu bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu silakan masuk. Masuk. Nah, ada pepatah loh mengatakan tak kenal maka tak tahu. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu? Halo, perkenalkan nama gue Stefani dan rekan gue Karista. Nah, karena kita udah kenalan, selanjutnya kita mau ngapain nih? Sebenarnya nih kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang rokok. Karena sekarang nih udah banyak banget loh yang merokok di usia kita segini. Nah, ngomong-ngomong tentang merokok nih, kalian udah pernah ada keinginan buat mencoba rokok nggak sih? Kalau menurut gue pribadi ya, nggak mau dan belum pernah coba. Karena sama saja kita menyakiti diri kita sendiri dan masa depan kita masih jauh. Nah betul banget tuh kan. Wah, berarti kalian tahu dong dampak dari merokok sendiri? Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu bahaya dari merokok? Di kemasannya aja dikasih tahu tuh apa aja bahaya-bahaya. Mulai dari kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kanker mulut, dan yang gue baca-baca ya dari WHO, kita ketika merokok itu dapat mempercepat kematian. Gimana gak ngeri gak tuh? Ditambah lagi, dalam rokok itu ada zat nikotin. Kita tahu zat nikotin itu adalah zat yang berbahaya dalam rokok. Zat nikotin itu termasuk dalam zat adiktif, dimana sekali kita coba-coba maka akan ketergantungan atau kecanduan. Nah, dalam rokok itu ada 3 zat utama yang betul-betul bikin kita tuh jadi kecanduan atau yang paling berbahaya. Ada nikotin yang pertama, kedua tar, yang ketiga karbon monoksida. Gila nggak tuh? Gila banget sih. Wah parah banget sih kalau kayak gini nih. Apalagi ya, gue lihat sekarang tuh banyak banget loh anak-anak di remaja seusia kita nih udah pandai-pandai merokok dan itu kecanduan banget. Nah, itu bagi mereka itu merokok merupakan hal yang keren. Apalagi Beneran. ditambah dengan faktor pergaulan dan latar belakang keluarga. Bener sih. Bahkan gue pernah baca di suatu artikel yang menyatakan kalau orang Indonesia itu setiap tahun itu sekitar 225.700 orang itu meninggal. Bahkan 69% dari mereka itu satu generasi sama kita, yaitu yang masih remaja ini. Nah jadi nih teman-teman, kesimpulan dari semua podcast kita ini, yang belum pernah merokok jangan coba-coba deh. Karena itu tuh parah banget, dan kalau kalian udah pernah merokok nih, ubahlah itu karena akan merusak masa depan kalian. Oke, sekian dari kita. Nah, karena kita udah ngasih tahu tentang bahaya merokok, gimana kalau selanjutnya kita bahas tentang slogan kita nih? Bersama kita hindari rokok, hidup sehat tanpa merokok. Nah, sekian nih video pembelajaran dari kita. Akhir kata, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan itu kurang berkenan bagi kalian. Nah sampai jumpa nih di lain waktu. 3, 2, 1, Close the door. dadah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tadi seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia.